Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, berbicara tentang zikir, tentu kita berbicara dengan dua hubungan. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Karena orang yang berzikir ini cenderung mendapatkan tempat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mampu melahirkan hal-hal yang positif yang nantinya berpengaruh kepada dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir tentu akan menimbulkan hal-hal yang bersifat positif dari dalam tubuhnya. Baik dari segi lisannya, perbuatannya, ataupun sikapnya. Maka dari itu, orang yang berzikir itu, nantinya dia akan berhati-hati dalam mengucapkan setiap perkataan yang keluar dari dalam mulutnya. Mengapa demikian? Karena orang yang berzikir, dia faham hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, nomor hadis yang ke-15. Kata Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tak mampu dia berbicara yang baik, maka diamlah. Maka ini penting bagi orang yang berzikir. Tak mungkin dia orang yang berzikir ini mau mengucapkan hal-hal yang sembarangan yang nantinya akan menyakiti hati daripada saudaranya. Sementara sebaliknya, orang yang tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Thaha ayat ke-124. Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahum ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, fa innalahum ma'isyatan dhanka. Maka siap-siaplah baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti ketika dia mati, di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka orang yang seperti ini bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal semasa hidupku aku mampu melihat dengan jelas. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah, memang benar semasa hidupmu engkau mampu melihat dengan jelas. Qala kadzalika atatka ayatuna. Namun ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, datang kepadamu seruan-seruan kami, apa yang kau lakukan? Fanasitaha. Engkau abaikan begitu saja. Engkau lupakan begitu saja. Kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini engkaulah yang dilupakan. Kalau semasa hidupmu engkau melupakan Allah, maka di hari kiamat nanti Allah yang akan melupakanmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pentingnya orang yang berzikir ini akan menimbulkan hal-hal yang bersifat positif bagi dirinya dan juga sekelilingnya. Karena orang yang berzikir tentu cenderung akan memiliki kepribadian yang soleh, kepribadian yang baik, kepribadian yang berbudi pekerti. Sementara sebaliknya, orang yang enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah lisannya menyakiti hati daripada saudaranya. Kadangkala hal seperti itu, hal menyakiti hati daripada saudaranya dianggap hal yang seperti biasa saja.
Namun padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala menyakiti hati daripada saudaranya akan menjadi hal yang sangat luar biasa pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, akan mati nanti suatu hamba yang mana dia merasa membawa seluruh amal ibadahnya. Yang mana dia akan merasa membawa seluruh pahala daripada salat dan puasanya. Namun ternyata semasa hidupnya lisannya pernah menyakiti daripada hati saudaranya. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini nanti akan dituntut oleh orang yang tersakiti hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan keleluasaan bagi orang yang sakit hatinya untuk menuntut kepada orang yang menyakiti hatinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan dipindahkan seluruh amal ibadah orang yang merasa mati membawa amal ibadah tadi kepada orang yang tersakiti hatinya. Namun apabila belum cukup juga tuntutannya, akan dipindahkan seluruh maksiat orang tersebut kepada orang yang mati merasa membawa pahalanya. Kata Nabi, inilah makna atau definisi muflis atau bangkrut yang sesungguhnya. Maka dari itu, marilah tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan sebenar-benar zikir. Bukan hanya zikir lisannya saja, namun zikir dalam hati dan diaplikasikan secara perbuatan. Maka itu tentu akan menimbulkan hal-hal yang baik kepada kita, keluarga dan juga masyarakat sekitar. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.